Selamat sore semuanya. Hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2020. Kali ini kita kembali melakukan perjalanan menuju Sesake. Saya tidak berani naik Sesake sendirian. Jadi kalau saya naik ke Sesake, saya pasti minta ditemanin. Hari ini saya ditemani oleh Sri Manya. Dia saat ini kelas 3 di SMP Negeri 3 Buko Selatan, tetapi karena mereka libur pengaruh virus corona, jadi dia hari ini mendampingi saya. Dia sudah berjalan di depan sana. Oke, hari ini sambil melewati perjalanan kami, kita lihat jalanan sudah mulai lebar karena memang sudah ditebang pohon-pohon yang di pinggir jalan seperti ini untuk bisa kendaraan lewat. Tapi becek maka akan jadi seperti ini. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang anak-anak Sesake. Jadi mengajari anak-anak Sesake tentang belajar mengenal abjad, lalu belajar membaca, dan kemampuan membaca mereka sudah mulai meningkat ketika pada tahun 2019 bulan Juli kami meminta mahasiswa praktek dari STT Aras Tamar untuk melayani bersama-sama di Sesake. Jadi mereka melayani di Sesake bulan Juli 2019 dan penarikan tanggal 3 Desember 2020. Dan di sana mereka punya kemampuan membaca itu semakin meningkat. Dan mereka sudah bisa membaca. Setelah itu tahun 2020 ini ya tidak ada lagi yang mahasiswa yang di Sesake, jadi saya yang mengambil setiap minggu untuk naik ke Sesake. Setiap minggu 2 hari saya akan tidur di Sesake untuk mengajar. Oke, nah dengan kemampuan mereka yang sudah bisa membaca, saya kemudian sudah mulai mengajari mereka dengan matematika. Kalau sebelumnya baru belajar baca matematika, kemudian kalau agama baru sebatas mengajari mereka lagu-lagu dan menulis lagu-lagu yang mereka sudah hafal tanpa saya dikte. Dan ternyata mereka sudah bisa. Dan dari pelajaran matematika seminggu yang lalu kita sudah mempelajari matematikanya baru kelas 1 SD. Ada buku panduan buku matematika kelas 1 SD. Kemudian kita sudah pelajari semester 1-nya, dan pada semester 1 itu ada ujiannya. Saat proses pembelajaran tidak ada kendala karena mereka ternyata lumayan bisa juga di dalam menghitung, apalagi ada sempoa. Jadi kita ajari cara menggunakan sempoa, jadi mereka sudah bisa menghitung, menambah dan mengurang. Nah, ketika ujian itu ada soal ceritanya. Mereka bisa membaca, kemudian ada soal matematika yang menambah, mengurang, mereka sudah bisa mengerjakan dan hasilnya itu adalah benar. Tapi mereka kebingungan dengan soal cerita. Soal cerita itu mereka bisa baca, tetapi kenapa mereka tidak bisa mengerjakannya? Jadi disitulah masalahnya. Dan ternyata ketika saya pelajari anak-anak itu, mereka ternyata belum bisa mengerti dan paham bahasa Indonesia di dalam soal cerita tadi, sehingga mereka
kesusahan untuk menjawab soal cerita itu. Jadi itulah kendalanya untuk saat ini di dalam mengajar anak-anak sesaki ini. Kalau kita jelaskan bahwa artinya ini dalam soal cerita, kita artikan dalam bahasa Banggai, translate ke dalam bahasa Banggai, lalu mereka kerjakan bisa. Dan ya kendalanya lah itu mereka belum terlalu fasih di dalam bahasa Indonesia. Jadi kali ini mungkin sebelum kita lanjut kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya adalah kita belajar bahasa Indonesia dulu supaya mereka bisa paham. Nanti kalau sudah bisa paham bahasa Indonesia, kita akan belajar matematika, mungkin pelajaran-pelajaran yang lain, mereka akan bisa memahaminya. Oke, itu untuk cerita hari ini tentang anak-anak sesaki. Kita masih dalam perjalanan 3 kilo lagi sampai. Oke, ini deh kisah kami, cerita kami hari ini. Oke, see you